Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kami sekalian di kelas kita hari ini. Topik perbincangan kita adalah tentang gereja dan sakramen. Apa gereja itu? Alkitab mengajarkan kita tentang gereja. Kita mulai dengan istilah gereja itu sendiri, yang dalam bahasa Inggris disebut church, berasal dari kata Yunani kuriakos, yang kalau diartikan secara sederhana adalah milik Tuhan. Dan istilah kuriakos ini dipakai oleh orang-orang Kristen Yunani untuk menunjuk pada tempat ibadah. Dan kalau kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22, maka kita menemukan di sana bahwa secara harafiah istilah gereja itu berarti tempat ibadah atau rumah Tuhan. Dan secara umum istilah gereja dipakai baik dahulu maupun sekarang mengacu pada beberapa hal. Misalnya gereja lokal, atau yang kedua gereja yang universal, atau juga diartikan tempat di mana orang-orang bertemu atau beribadah. Bahkan gereja dapat diartikan sebagai suatu badan atau denominasi atau organisasi Kristen. Jadi, selain dari istilah gereja, ada pula istilah lain yang berdampingan dengan kata gereja secara umum. Misalnya kita kenal istilah jemaat atau sidang, dan itu dipakai dalam perjanjian baru yang tentu berhubungan dengan konsep gereja. Lalu ada istilah yang diterjemahkan dari istilah Yunani, kata yang lain, yang berhubungan dengan 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu kata eklesia. Dari dua kata, yang pertama kata ek, yang artinya keluar, dan kata kalein artinya memanggil. Jadi kalau diartikan secara sederhana, maka eklesia berarti sidang atau kelompok yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang di dalam Kristus. Nah, kalau kita melihat Alkitab, tentu khususnya di perjanjian baru tentunya, kita dapat mengartikan eklesia itu sebagai misalnya sidang jemaah orang-orang Israel, atau kumpulan orang-orang kafir, yang artinya orang lain, pihak lain menganggap orang-orang Kristen pada awalnya adalah orang kafir, itu maksudnya. Atau sidang jemaat lokal, dan juga eklesia dapat diartikan sebagai tubuh Kristus. Nah, dalam perjanjian baru istilah jemaat baik lokal yang disebut dengan jemaat yang kelihatan, church visible, maupun yang universal atau church invisible, jemaat yang tak kelihatan. Jemaat lokal misalnya seperti Gereja Kristen Indonesia GKI, Gereja Bethel Indonesia GBI, Gereja Kristen Indonesia Barat, Kuria Kristen Batak Protestan, dan lain sebagainya. Dan tentu berbagai para ahli dapat memberi definisi tentang gereja. Misalnya A.H. Strong, seorang ahli dalam perjanjian baru, mengatakan bahwa gereja adalah satu kumpulan kecil orang-orang percaya di suatu tempat yang menyatukan diri mereka dengan sukarela sesuai dengan hukum-hukum Kristus guna memperluas kerajaan Kristus yang bekerja di dalam diri mereka dan di dalam dunia. Ada C.C. Riri juga memberikan definisi, dan baik gereja yang bersifat lokal maupun yang bersifat universal dapat kita temukan dari berbagai para ahli. Ada juga Dale Moody, ada juga tokoh gereja dari Inggris yang bernama John R. Stott, memberikan definisi gereja baik yang bersifat lokal maupun universal. Kalau kita ditanya apakah fondasi jemaat atau fondasi gereja, maka kita melihatnya dari Injil Tuhan Yesus menurut Matius 16 ayat 18, di mana Yesus berkata, "Engkau adalah Petros, nama lain untuk Petrus dalam bahasa Yunani, dan di atas batu karang Petra ini
aku akan mendirikan oikodomeso, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sepanjang sejarah gereja memang pemahaman tentang siapakah pondasi jemaat, apakah Petrus atau Kristus. Tetapi bagi kita dalam gereja reformasi atau gereja yang telah mengalami reformasi yang diinisiasi oleh Martin Luther tahun 1517, bahwa yang dimaksud dengan pondasi gereja adalah Yesus Kristus, bukan Petrus, bukan yang lain. Tetapi sekali lagi, pondasi gereja, pondasi jemaat adalah Kristus. Selanjutnya kita akan melihat ada beberapa struktur dan pemerintahan di dalam jemaat atau pemerintahan gereja. Nah, kata pemerintahan memang berbau politis ya, tetapi karena memang gereja adalah organisasi memiliki manajemen yang lengkap dan jelas, maka istilah pemerintahan dapat kita pahami dalam pengertian yang positif dalam kerangka agama, keimanan. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk pemerintahan gereja. Yang pertama misalnya monarkial. Jadi pemerintahan gereja monarkial adalah bentuk pemerintahan gereja di mana kuasa dan wibawa tertinggi ada pada satu orang saja. Contoh gereja monarkial adalah gereja Roma Katolik. Jadi pemimpin utama yang disebut sebagai paus dianggap sebagai identitas atau posisi yang tidak pernah dianggap bisa bersalah. Jadi pusat pemerintahannya ada di Vatikan. Kemudian ada bentuk pemerintahan gereja yaitu episkopal atau istilah lain prelatikal. Karena yang berwibawa dalam bentuk pemerintahan episkopal ini adalah para pendeta agung, yaitu uskup-uskup. Misalnya pemerintahan episkopal dianut oleh gereja di Inggris, namanya gereja Anglikan Inggris. Atau kalau di Indonesia ada gereja suku, Pria Kristen Batak Protestan, lebih mengarah kepada episkopal, walaupun dia juga ada hubungannya nanti dengan nomor 3 presbiterial, tapi dia lebih tepat disebut sebagai episkopal. Dan yang ketiga adalah bentuk pemerintahan gereja presbiterial, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh penatua-penatua. Jadi ada dua jenis penatua di struktur pemerintahan gereja presbiterial. Yang pertama teaching elders, yaitu gembala atau pendeta, dan ruling elders, yaitu administratur yang disebut dengan majelis gereja. Jadi contoh misalnya kalau di Indonesia itu ada GPIB, GKI, Gereja Oikumene, dan lain sebagainya. Ada juga struktur pemerintahan kongregasional. Artinya bentuk pemerintahan gereja ini bebas, karena setiap gereja bebas dari kuasa atau wewenang gereja atau badan pemerintahan yang lain. Jadi dia sangat berbeda dari monarkial, episkopal, maupun presbiterial. Nah, bentuk pemerintahan gereja seperti ini bersifat otonom dan memang demokratis kira-kira begitu ya. Bahwa unsur demokratis juga bisa ditemukan di bagian nomor 3 tadi presbiterial, tetapi kongregasional juga memperlihatkan sifat demokratis di dalam bergereja. Jadi otonom berarti bahwa setiap jemaat independen itu mempunyai pemerintahannya sendiri. Demokrasi berarti bahwa setiap anggota jemaat mempunyai suara hak yang sama dengan siapapun dalam urusan gereja. Misalnya contoh gereja-gereja baptis, gereja Betel, gereja Pantekosta, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya yang mana yang paling ideal atau yang paling alkitabiah dari semua sistem pemerintahan yang disebutkan di atas tadi, semua memiliki landasan Alkitab, semua memiliki landasan iman, semua memiliki landasan rohani. Hanya bagaimana menerapkan itu di dalam setiap zaman dan kondisi, dan akhirnya keempat
sistem pemerintahan tadi berlaku di seluruh belahan dunia di muka bumi ini. Dan tentu kita sepakat, seperti yang diberi contoh tadi, semua struktur pemerintahan gereja tadi diwakili oleh semua gereja yang ada di muka bumi ini. Jadi silahkan kalau gerejanya menganut monarkial, episkopal, presbiterial, maupun kongregasional. Berikut kita melihat ada pelayan-pelayan dalam gereja. Menurut Louis Berkhof, pelayan-pelayan gereja dapat dikategorikan sebagai yang pertama pelayan-pelayan luar biasa atau istilah extraordinary officers, misalnya para rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil. Itu yang dicatat di Alkitab. Lalu ada pelayan-pelayan biasa, ordinary officers, yaitu penilik-penilik, pengajar-pengajar, diaken-diaken, juga tertulis di Alkitab. Tapi tentu di gereja di zaman sekarang kita tidak menemukan lagi atau tidak ada lagi istilah dalam gereja rasul-rasul atau nabi-nabi. Tapi pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar, penilik, para diaken, penatua, tentu kita temukan akrab di dalam gereja masa kini. Nah, rasul-rasul itu adalah seorang yang diutus oleh Allah sendiri, dan seorang rasul itu pasti berhubungan langsung dengan Yesus di zamannya. Maka kata rasul itu hanya ditujukan kepada 12 murid yang dipilih. Memang juga disebut kepada Barnabas atau Paulus juga dianggap sebagai rasul ya. Nah, nabi diangkat oleh jemaat. Tidak diangkat oleh jemaat maksudnya, tapi nabi diangkat oleh Tuhan sendiri. Dan nabi itu banyak kita temukan di perjanjian lama. Memang di perjanjian baru ada satu orang tokoh yang bernama Yohanes juga dianggap sebagai nabi. Tetapi tidak ada nabi diangkat oleh jemaat, tetapi diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi di gereja zaman sekarang pun tokoh nabi atau sebutan nabi atau identifikasi seorang nabi sudah tidak ditemukan lagi. Tapi suara kenabian yang disuarakan oleh para pendeta, para pelayan, para pengkhotbah itu masih kita temukan di masa sekarang. Tapi status nabi tidak lagi. Pemberita-pemberita Injil tentunya di gereja zaman sekarang itu ditemukan, dan banyak penginjil yang terkenal, misalnya Stephen Tong, Louis Paulo, Billy Graham, almarhum, dan lain sebagainya. Ya. Pengajar-pengajar tentunya sampai sekarang kita menemukan pengajar dalam gereja, apakah mereka berjabatan pendeta, penatua, diaken, tapi ketika mereka diberi kapasitas atau karunia mengajar, mereka juga disebut sebagai pengajar. Penilik, penatua, gembala, itu semua ada di dalam gereja di masa kini. Termasuk diaken-diaken. Diaken artinya pelayan meja, pelayan bagi orang sakit, pelayan bagi orang susah. Nah, itu sampai sekarang masih bekerja di dalam gereja Tuhan. Kemudian kita melihat tentang sakramen-sakramen gereja. Arti asli sakramen adalah membuat suci atau mempersembahkan kepada yang ilahi atau penggunaan suci. Jadi memang kata sakramen tidak kita temukan di dalam Alkitab sendiri. Tidak ada kata sakramen di dalam Alkitab. Tetapi kemudian dalam tradisi gereja, dalam pengajaran Kristen, kemudian kata sakramen ini masuk dalam konsep pengajaran Kristen. Kita mengenal juga ada 7 sakramen di gereja saudara kita yang disebut gereja Katolik Roma. Misalnya sakramen imamat, sakramen krisma, sakramen pernikahan, sakramen orang sakit, sakramen pengurapan terakhir, sakramen rekonsiliasi, sakramen baptisan, sakramen ekaristi. Nah, bagi saudara-saudara kita Katolik, mengapa demikian banyak sakramen? Karena bagi mereka sakramen memberikan anugerah, menguduskan orang, sekaligus cara untuk mempertahankan kesucian orang Kristen di dalam Kristus. Nah, nanti kita melihat bagaimana perbedaannya dengan kita sakramen di Protestan yang hanya 2. Nah, jadi sebenarnya 7 sakramen Katolik ini pasti punya dasar Alkitabiah, sehingga saudara-saudara kita gereja Katolik masih tetap mempertahankan 7 sakramen ini kan. Nanti silakan dilihat di situ bahwa sakramen imamat itu ada dasar
Alkitabnya, sakramen krisma penebuhan, sakramen pernikahan, sakramen orang sakit, sakramen rekonsiliasi, sakramen baptisan, dan sakramen ekaristi. Semua ada di landasan Alkitabnya. Dan dari 7 ini ada 2 yang digunakan orang gereja Kristen Protestan oleh kita yang menganut Protestan, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus atau ekaristi. Nah, ketujuh sakramen dalam gereja Katolik umumnya diterima juga oleh gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Oriental. Nah, kemudian dalam gereja Protestan umumnya kita hanya menganut 2 sakramen atau melaksanakan 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau tadi dalam pemahaman saudara kita gereja Katolik, mengapa mereka menekankan begitu banyak sakramen? Karena itu adalah anugerah penyucian diri. Walaupun juga sekaligus usaha orang percaya untuk tetap setia kepada Kristus, tapi bedanya dengan gereja Protestan, Protestan itu bukan menggunakan sakramen bukan sebagai anugerah suci, tetapi sumpah kesetiaan orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi bagi Protestan bukan sebagai anugerah suci, tetapi sumpah kesetiaan. Itu jelas sekali perbedaannya. Misalnya baptisan bagi orang Protestan diartikan, misalnya kalau kita lihat dalam Alkitab atau pengertian etimologi kata, baptisan menyelamkan, memasukkan, menenggelamkan atau mencelupkan ke dalam air. Nah, baptisan menyatakan persatuan orang percaya dengan Kristus. Misalnya di Galatia 3:27, baptisan menyatakan pengenalan orang percaya kepada Kristus dalam kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan merupakan suatu ketaatan kepada Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya. Orang dibaptis bukan supaya dia selamat, tetapi dibaptis karena telah selamat. Karena itu baptisan adalah suatu kesatuan dalam pertobatan dan iman orang percaya kepada Kristus. Jadi bagi orang Kristen Protestan, sekali lagi, sakramen, dalam hal ini sakramen baptisan, adalah tanda kesetiaan, tanda percaya kepada Tuhan, bukan anugerah suci. Ya. Soal baptisan, ada yang membaptis secara diselamkan, ada yang baptis secara percik. Nah, ini Bapak kira tidak perlu dipersoalkan dalam kehidupan, dalam pikiran orang percaya, sebab kedua cara baptisan itu ada landasan Alkitabiahnya. Nah, yang paling penting untuk kita pahami bahwa semua bentuk baptisan, apakah diselam, dipercik, dituang, dan lain sebagainya, dilaksanakan di dalam satu penekanan inti pokok bahwa itu baptisan itu terlaksana di dalam nama Bapa, di dalam nama Putranya, di dalam nama Roh Kudus, di dalam Allah Tritunggal. Jadi sekali lagi kita diingatkan, memang gereja-gereja mempunyai perbedaan dalam hal soal mempraktekkan baptisan, tapi karena semua baptisan itu apapun bentuknya mempunyai landasan Alkitab, maka tidak perlu dipersoalkan. Saling mengakui, saling menerima cara baptisan pihak lain itu lebih tepat. Nah, tentang baptisan misalnya ada dasar Alkitabnya mengapa orang dibaptis dewasa, mengapa orang dibaptis anak-anak. Semua ada landasannya ya. Tentang perjamuan kudus, juga ini merupakan sakramen penting yang ditekankan oleh pengajaran Alkitab dan gereja bagi kita. Dan memang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang penting dalam hal melaksanakan perjamuan kudus ini, khususnya karena ada 2 gereja besar di muka bumi, yaitu gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Tetapi sekali lagi, perbedaan-perbedaan itu tidak harus membawa kita pada pertengkaran, pertikaian, dan lain sebagainya. Karena setiap gereja itu mempunyai landasan mempraktekkan sakramen dengan landasan Alkitab juga. Nah, ada lambang-lambang perjamuan kudus, ya. Lalu ada elemen-elemen perjamuan kudus, biasanya roti tanpa ragi dan anggur
Lalu setiap gereja, baik Katolik maupun Protestan, memiliki pemikiran-pemikiran tentang bagaimana memaknai perjamuan kudus itu. Yang ikut di dalam perjamuan kudus secara umum adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah akhir baru, sudah dibaptis dan menjadi jemaat dewasa. Nah, berapa kali seseorang atau berapa kali gereja melakukan perjamuan kudus itu tergantung pemahaman gereja masing-masing. Ada yang setiap bulan, ada yang 2 kali sebulan, atau ada yang 5 kali dalam setahun, ada yang 3 kali. Ya biarlah itu urusan gereja masing-masing. Semua punya landasan Alkitabiah mengapa mereka atau berapa kali mereka mempraktekkan perjamuan. Tetapi yang paling penting adalah kita mengingat bahwa ketika perjamuan kudus dilakukan, kita ingat bagaimana Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Memang gereja Katolik sekali lagi punya pengertian tentang apa makna inilah tubuhku, inilah darahku, yang disebut dengan transubstansiasi. Transubstansiasi. Coba nanti kalian cari apa makna transubstansiasi untuk menghemat waktu di video ini. Walaupun Bapak juga sudah terangkan di sini. Lalu gereja Lutheran atau gereja Episkopal, misalnya gereja HKBP dan gereja yang sealiran dengan itu, misalnya memahami tentang inilah tubuhku, inilah darahku dalam pengertian konsubstansiasi. Apa itu konsubstansiasi? Menghemat waktu, silakan kalian nanti baca ulang atau dicari pengertiannya ya. Ada pengertian gereja Reform, Calvinis misalnya, ya, dalam pengertian yang lebih spesifik lagi. Ada juga pengertian gereja Zwinglian. Nah, mereka menganggap darah maupun tubuh yang dimaksud hanyalah lambang, gitu ya, simbol. Nah, sekali lagi, semua pengertian makna tentang inilah darahku, inilah tubuhku itu dari berbagai aliran gereja yang ada di muka bumi ini punya landasan masing-masing, pengertian memaknai masing-masing. Tetapi sekali lagi, itu semua berdasarkan kepada apa yang dipahami dari Alkitab. Jadi, sekali lagi, daripada kita terus-menerus mempertentangkan itu, lebih baik kita saling menerima mengakui pemahaman masing-masing ya. Nah, untuk apa gereja ada di dunia ini? Yang ini yang jauh lebih penting. Apa tugas gereja? Pertama, gereja mempunyai peranan berlipat 5, yaitu penyembahan, persekutuan, pembinaan, pelayanan, penginjilan. Misalnya penyembahan, bahwa gereja memanggil orang percaya untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, ya. Ya. Kemudian gereja memanggil umat untuk bersekutu, koinonia. Nah, ketika jemaat bersekutu, maka itu disebut mereka sebagai satu tubuh. Jadi, satu tubuh dalam persekutuan itu artinya hidup dalam kebersamaan. Bukan hanya bersama, tetapi mempraktekkan kebersamaan. Baik susah maupun senang, baik duka maupun suka, yang menderita turut menderita, yang bersuka cita turut bersuka cita, demikian dikatakan di Alkitab, itulah makna persekutuan, koinonia. Dalam koinonia itu ada tubuh yang hidup di mana orang-orang percaya harus saling mengasihi, orang-orang percaya harus saling melayani, orang-orang percaya harus saling membantu menanggung beban, orang-orang percaya harus saling mengampuni, orang-orang percaya harus saling mengakui dosa dan saling mendoakan, orang-orang percaya harus saling menasehati, orang-orang percaya harus saling menghibur. Itulah makna koinonia sebagai tubuh yang hidup. Makna persekutuan gereja Tuhan sebagai tubuh yang hidup. Kemudian yang ketiga, tujuan gereja adalah pembinaan, yaitu memperlengkapi jemaat. Jadi gereja itu dipanggil oleh Tuhan untuk memperlengkapi umatnya. Jadi para rohaniwan, para pastor, pendeta, penatua di dalam gereja bukanlah para direktur utama, katakan demikian, atau seperti bos,
tetapi mereka justru menjadi pembina umat, supaya umat atau anggota-anggota jemaat hidup dalam pertumbuhan, baik secara persekutuan, kesaksian, maupun pelayanan. Jadi adalah kewajiban para rohaniwan untuk membina kaum awam untuk pekerjaan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Ada beberapa yang bisa dilakukan memperlengkapi jemaat oleh para rohaniwan, misalnya pendidikan Kristen yang berkesinambungan, pemuridan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, tugas gereja di dunia ini adalah untuk pelayanan diakonia. Jadi bukan hanya pelayanan rohani semata, tetapi juga menyangkut pelayanan jasmani, pelayanan sosial. Karena Yesus datang ke dunia bukan hanya membicarakan soal hal rohani semata, tetapi juga menyangkut seluruh eksistensi kehidupan. Secara total, utuh, lengkap, itulah panggilan Tuhan bagi gereja untuk melayani semua orang. Ya, misalnya meringankan kesulitan manusia, mengerjakan aktivitas kemanusiaan, melayani setiap manusia bekerja di tengah-tengah dunia. Nah, itu yang ditekankan oleh Rasul Yakobus dan Yohanes, bahwa kekristenan yang praktis yaitu membuktikan iman dengan perbuatan. Dan yang terakhir, penginjilan atau kesaksian atau marturia. Gereja itu dipanggil Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja ada di dalam dunia untuk satu tugas dari Tuhan yang menebusnya, memanggilnya keluar dari kegelapan. Maka gereja harus menghadirkan terang lewat kesaksian, lewat penginjilan di tengah dunia.